Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, wa ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada pagi hari ini Allah Ta'ala berikan kita taufik hingga Allah Ta'ala mudahkan kita hadir di majlis ilmu yang penuh keberkahan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, hudur majlis ilmin khair min salati alfi rak'ah min iyada alfi marid wa min huduri alfi jenazah. Kehadiran di satu majlis ilmu pahalanya lebih baik daripada pahala sholat sunnah 1000 rakaat digabungkan dengan pahala menjenguk 1000 orang sakit, digabungkan dengan pahala menghadiri 1000 jenazah. Gabungkan pahala itu semua, pahala majelis ini bukan sama tetapi lebih baik daripada pahala itu semua. Alhamdulillah atas taufik dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bimbingan untuk kita hadir di tempat ini, majelis yang penuh berkah, majelis Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutb Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan Allah angkat derajat beliau dan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita dengan berkat beliau. Dan kita doakan para guru-guru kita, para masyayikh, para asatidah, para kiai, para habaib, dan semua hadirin hadirat, wabil khusus akhina Al-Habib Ali bin Abdul Rahman bin Muhammad Al-Habsyi diberikan kesehatan, afiat, panjang umur, dan kita semua yang hadir insyaAllah dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dibahas di majlis ini dalam kitab Nasaih Diniyah tentang berharap kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita diajarkan jangan pernah putus asa akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga jangan pernah merasa aman dari murka dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala ya'lamu anallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi juga siksanya Allah Ta'ala teramat pedih, teramat menakutkan. Asy'aril qalba khaufan la yufariquhu min rabbih ma'ahu mithlun min ar-raghabi. Senantiasa penuhi hati kita dengan rasa takut yang sangat besar kepada Allah, dan sebesar rasa takut itu rasa berharap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin apabila ditimbang rasa takutnya kepada Allah dan rasa berharapnya kepada Allah, maka akan seimbang antara rasa takut dan juga rasa berharapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut dan berharap bagaikan dua sayap. Seekor burung kalau cuma satu sayap nggak bisa terbang, tetapi kalau dua sayap, sayapnya seimbang, dia bisa terbang membubung ke angkasa. Begitu juga mukmin, dia terbang menuju derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dua sayap yang seimbang, rasa takut kepada Allah dan rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang telah berbuat kezaliman, kejahatan. Kita bikin dosa, kita ngejahatin siapa? Ngejahatin Allah. Bisa kita ngejahatin Allah? Enggak. Kita ngejahatin diri kita sendiri. Kita bikin dosa, berarti kita berbuat kezaliman, menzalimi Allah. Enggak bisa. Kita enggak bisa menzalimi Allah. Kita ngezalimin diri kita sendiri, melukai diri kita sendiri. Zalamta wa ma illa li nafsika ya fata zalamta wa zulmun nafsi min akbahil wasfi. Kamu berbuat dosa berarti kamu berbuat kezaliman. Siapa yang kamu zalimi? Yang kamu zalimi diri kamu sendiri. Menzalimi diri sendiri, mencederai, melukai diri sendiri adalah sifat yang paling tercela kata ulama. Nah karenanya itu, wahai hambaku yang telah berbuat kezaliman, ngejahatin diri sendiri, israf, tahu israf? Asrafu ala anfusihim. Orang yang israf itu dia buang-buang harta. Nah ini kita bukan buang-buang, ngelihat orang buang-buang harta,
dolarnya dibakar, emasnya dibuang-buang, duitnya dia masukin ke tungku api. Kesian kan? Orang ini gak takut miskin, gak takut melarat. Nah kita terkadang melakukan perbuatan yang lebih bodoh dari dia. Kita ngebuang yang lebih berharga dari dia. Umur kita buang, nafas kita buang di dalam hal yang tidak layak, yang tidak patut. Imam Abu Hamid Al-Ghazali bilang, kullu nafas min anfasik jauhara la qimata laha. Setiap nafas dari nafas-nafasmu bagaikan berlian yang tidak ternilai harganya. Kalau berlian hilang, bisa kita cari gantinya yang sama atau lebih. Akan tetapi nafas kita, menit yang lalu siapa yang bisa mengembalikan? Detik yang lalu siapa yang bisa mengembalikan? Kemarin siapa yang bisa mengembalikan? Dan sungguh miris kalau ada orang menukar berlian ditukar dengan kerikil. Berlian apalagi ditukar dengan kotoran kambing. Nah ini nafas kita yang bernilai, yang berharga, kita tukar buat apaan? Kita habiskan depan sinetron, kita habiskan depan televisi, kita habiskan buat medsos. Padahal dengan nafas itu kita bisa mencapai derajat paling tinggi di sisi Allah. Dengan nafas itu kita bisa mencapai kewalian yang paling tinggi. Dengan nafas itu kita bisa menggapai surganya Allah Ta'ala, bisa mendapatkan surga dari Allah Ta'ala, mendapatkan ampunan, rahmat, pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Tapi nafas kita habis ya buat comberan, buat kotoran, ya, sibuk, bukan sibuk dengan Al-Quran, sibuk sama hidupnya orang, sibuk sama liburannya orang, sibuk sama rumahnya orang, sibuk sama hartanya orang lain, sibuk dengan kehidupan orang lain. Sedangkan dia hidupnya masih terlunta-lunta, gak jelas hidupnya bagaimana. Waktunya habis untuk penasaran, fudul dengan kehidupannya orang lain. Hanya namanya ngebuang-buang umur, ngebuang-buang nafas, ngebuang-buang waktu yang dia miliki. Ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang sudah mubazir, membuang-buang hidupnya. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, lihat rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kita yang bikin jahat, ngejahatin diri kita sendiri, Allah Ta'ala yang ngajak baikan. Kita yang kurang ajar kepada Allah, Allah Ta'ala yang ngajak kita rujuk. Subhanallah, kalau ada orang yang demikian manusia, kita bakalan gengsi. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat nikmat dari Allah. Nikmat Allah kita pakai untuk berontak dan durhaka kepada Allah. Udah gitu Allah yang ngajakin kita balikan. Yuk balik yuk. Yuk kita baikan yuk. Ayo taubat yuk. Ayo saya siapkan ampunan untuk kamu. La taqnatu min rahmatillah. Sampai Allah Ta'ala bilang, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali syirik. Bagaimana? Itu pun kalau dia meninggalnya dalam kesyirikan. Dia berbuat syirik atau murtad waliyaz billah, menyembah kepada selain Allah, itu enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dosa yang lain, Allah mengatakan Allah bisa aja mengampuni. Bisa mengampuni atau bisa menghukum. Tapi kalau syirik, Allah Ta'ala sudah berjanji itu nggak diampuni, kecuali kalau itu hamba bertobat di masa hidupnya, dia balik kepada Islam di masa hidupnya, maka itu selesai. Tapi maknanya dosa semua bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang meninggal dunia belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa dan kesalahannya, maka itu haknya Allah. Allah mau memaafkan atau Allah mau menghukum orang tersebut. Dosa apapun, haknya Allah Ta'ala memaafkan ataupun menghukum, kecuali syirik. Syirik itu tidak dimaafkan oleh Allah Ta'ala, kecuali kalau dia di masa hidupnya sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian besar dan luas anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beruntung orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gak bakalan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajiyallah la yuhram.
yang berharap kepada Allah Ta'ala gak terharapkan dari kebaikan. Disebutkan bahwasanya besok tuh di hari kiamat Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil hambanya kaum mukminin, apalagi dari umatnya Nabi Muhammad, dipanggil, ya ibadi makana baini wa bainakum faqad ghafartu lakum. Adapun dosa yang terkait, Allah Ta'ala panggil sebagian hamba-hambanya, dipanggil, wahai hambaku, dosa yang kaitannya antara kamu dengan saya udah saya maafin, sudah saya maafkan, kata Allah Ta'ala. Tinggal yang antara kamu satu sama lain, ini pernah ngatain, ini pernah mukul, ini pernah nampar, ini pernah ngambil tanah ataupun hartanya, atau